Dalam kegiatan rapat kerja teknis pengawas ad hoc pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan serentak tahun 2024, seluruh peserta yang hadir juga diberikan pengarahan teknis mengenai pelaksanaan pemilihan. Pengarahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengawas memahami dengan jelas prosedur yang harus diikuti selama tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara. Para peserta mendapatkan penjelasan rinci mengenai cara mengawasi tempat pemungutan suara, pengelolaan surat suara, serta prosedur yang benar dalam mencatat hasil perhitungan suara. Jumlah TPS di Kecamatan Sananitan ada 78 dari reguler dan ada Loksus 1 TPS di LP anak. Dikarenakan pengawasan ini akan melekat di masing-masing tempat TPS yang ada di Kecamatan Sananitan khususnya dan Kota Blitar pada umumnya. Jadi di setiap TPS ada pengawas TPS yang bertugas untuk mengawasi proses perjalanan pemungutan dan penghitungan suara. Ya, ini imbauan untuk masyarakat Blitar khususnya, Kota Blitar khususnya, apabila ada yang menemukan pelanggaran pemilu, suatu contoh aja ya money politik atau pelanggaran yang lainnya, ini bisa langsung melaporkan ke jajaran pengawas. Kalau di tingkat kecamatan Panwascam, kalau di tingkat kelurahan PKD, pengawas kelurahan, dan kalau di tingkat kota Bawaslu Kota Blitar. Begitu datang akan disambut oleh KPPS 4 dan KPPS 5. Di sini dicek, terus kemudian nanti jenengan isi daftar hadir. Sudah, kalau sudah penjenengan antri, ya. Kalau antri, nah ini nanti surat undangan penjenengan akan diberikan kepada KPPS 1, 2, 3 yang ada di sini untuk diberi surat suara. Nanti akan dipanggil oleh Ketua KPPS menerima surat suara, kemudian menggunakan hak pilihnya di dalam bilik, kemudian memasukkan surat suara sesuai dengan nomor untakannya, pilgub dileboknya pilgub, kemudian wali kota dilebok wali kota, tinta ke luar. Untuk surat suara gubernur itu nanti warnanya merah. Ya, ingat-ingat. Kotaknya pun nanti juga warnanya merah. Yang untuk wali kota warnanya hijau toska. Paham ya? Tolong. Ini enak fungsinya nanti, saya jelaskan masing-masing. Udah ya? Surat suara aja. Kotaknya juga ada 2. Karena dipakai simulasi di Pajar Kidul, jadi sisanya nanti. Kotaknya nanti 2. 1 untuk pilgub, 1 untuk wali. Ini adalah posisi untuk KPPS 6. Nyapa buku kota aja dulu ini. Lagi pasti keliru. Simulasi di provinsi itu juga banyak yang salah. Fungsinya KPPS 6 ini adalah dia harus memastikan yang bersangkutan memasukkan kepada kotak yang seharusnya. Pilgub dileboknya pilgub, pilwali dileboknya pilwali. Oke ya. Nah, saya sebelumnya tadi penjelasan masih antri, rapat dimulai, sumpah kan ya, disumpah dulu sama ketua KPPS, kotak itu dibuka masih dalam keadaan tersegel, penjenengan setelah ini disok oleh mriki, ditoto ya. Yang kalau ini saya akan informasikan kepada teman-teman KPPS, ketika sudah pembukaan kotak, maka alat yang lain bersihkan dulu dari meja. Saya akan sampaikan, tetapi PTPS juga berhak untuk mengingatkan. Ya, ini disok nanti dibuka. Ada sampul yang kemudian isinya surat suara. Jenengan, wes bendito dewe, ya nggak usah melok itu. Bendito nanti kan ditulis di sini. Ini pilgub, ini pilwali. Jumlah berapa? Jenengan harus mencatat. Bagaimana ketika pada saat nanti pelaksanaan ada
harusnya di sini. Nah, itu nanti bisa jadi catatan. PTPS boleh nggak dimasukkan ke dalam kejadian khusus? Boleh. Nggak, aku ben nggak salah. Jam berapa ini? Jam 11, setengah 12, 11.30 PTPS menemukan kejadian ada salah memasukkan surat suara. Tulis saja, nanti minta masukkan ke dalam kejadian khusus. Harapannya semoga dengan mempersiapkan pengawas TPS itu dengan maksimal, dengan materi juga kesiapan mental, dan mudah-mudahan pada saat pelaksanaan di lapangan pengawasannya bisa berjalan lancar, aman, kondusif, dan juga tidak ada permasalahan. Karena kemarin juga dari Bawaslu Kota sudah melakukan pencegahan dan juga komunikasi dengan stakeholder setempat, kepolisian di Kapolres, jajarannya juga di stakeholder dengan KPU juga, dengan paslon masing-masing juga sudah ada koordinasi dan selalu komunikasi baik, sehingga sampai dengan hari ini kemarin ada debat 3 kali itu juga tidak ada istilahnya pelanggaran ataupun pertikaian yang tidak diinginkan. Jadi seluruhnya itu komunikasi kita harus betul-betul prepare dari mulai pengawasnya hingga ke jajaran di atasnya juga. Ada hal-hal baru atau isu khusus yang kemudian menjadi pencermatan bersama. Beberapa hal itu, satu misalkan posisi atau letak denah atau lokasi TPS itu berbeda dengan di 2024. Ini mohon menjadi catatan kepada teman-teman semuanya, biar nanti pada saat pelaksanaan kuncinya adalah bilik suara itu berhadapan langsung dengan KPPS 1, 2, 3. Yang berikutnya kemudian masing-masing KPPS punya fungsi atau punya tugas masing-masing. Jangan kemudian mengesampingkan bahwa saya KPPS 7 tidak punya fungsi atau peran saya kurang begitu, enggak. Tetapi masing-masing punya peran tersendiri, karena pada saat pemungutan itu beda tugasnya dengan pada saat penghitungan. Nah, ini nanti yang perlu mencermatan kepada teman-teman PTPS sekalian, bahwa kegiatan di TPS itu bukan menjadi tanggung jawab KPPS saja atau kami dari KPU, tetapi Bawaslu sebagai sama penyelenggara juga bertanggung jawab dalam keadaan itu. Yang berikutnya kita sama-sama mempunyai peserta yaitu paslon, dan di situ ada teman-teman saksi. Oleh sebab itu maka harus ada koordinasi yang bagus. Artinya kita sesuaikan dengan tugas pokok masing-masing. PTPS mengawasi jalannya kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS, tetapi tidak kemudian dalam rangka saling menjatuhkan atau mencari kesalahan, tidak, tetapi lebih pada pencegahan bagaimana nanti di TPS itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, secara umum memang Bawaslu fokusnya adalah bagaimana nanti melakukan proses-proses pencegahan daripada nanti proses-proses penindakan. Nah, yang mana kita mitigasi lebih dini, di mana potensi-potensi kerawanan nanti yang berpotensi ada pelanggaran-pelanggaran, nanti kita mitigasi agar di TPS itu tidak ada pelanggaran. Mereka melakukan pencegahan-pencegahan di lapangan, mulai dari nanti persiapan, pelaksanaan hingga putung suara, hingga nanti membawa logistik ataupun hasil suara yang dilakukan oleh masyarakat. Kita kawal suara tersebut agar nanti sesuai dengan apa ketika direkap hingga tingkat kota. Oke, untuk semua teman-teman di jajaran Bawaslu, yang pasti kita berharap untuk kegiatan hari ini adalah bagaimana teman-teman TPS di tingkatan masing-masing di TPS-nya untuk siap mempersiapkan diri, bahwasanya kegiatan pilkada serentak tinggal 11 hari lagi, yang mana ada beberapa hal yang nanti harus dipersiapkan, mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, yang mana ada beberapa hal regulasi yang harus dipahami sehingga teman-teman nanti siap jika di lapangan ada hal-hal yang berpotensi terjadi pelanggaran. Itu prinsipnya. Kemudian yang kedua, bagaimana teman-teman juga menjaga kesehatan sehingga ketika proses padatnya tahapan mereka bisa mampu bekerja dengan baik dan juga mampu mengawal suara rakyat ini benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Itu saja. Harapan kami juga kepada masyarakat untuk bagaimana Bapak-Bapak Ibu semuanya dari unsur masyarakat, silahkan nanti untuk pemilu ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jika menemukan hal-hal yang berpotensi ataupun hal-hal yang mungkin itu melanggar, silakan dikoordinasikan kepada kami, laporkan kepada kami, sehingga kami nanti bisa untuk melakukan proses sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Secara prinsip kami membutuhkan bantuan daripada seluruh pihak masyarakat agar turut serta dalam proses pengawasan ini. Tidak hanya Bawaslu yang mengawasi, namun juga masyarakat ikut serta dalam mengawal tahapan Pilkada serentak 2024. Sehingga nanti apa yang menjadi harapan kita semua, Pilkada Kota Blitar tertib, aman, luber, jurdil, dan tentu saja pilkada yang gembira itu benar-benar terwujud di Kota Blitar, sehingga menciptakan pemimpin nanti yang benar-benar bisa diharapkan oleh masyarakat Kota Blitar. Bawaslu siap mengawal Pilkada serentak 2024.